Konnichiwa minasang, kembali lagi bersama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang bungkai yang telah Yanto Sensei jelaskan pada tanggal 20 Juli 2026. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kemarin. Di sini ada pertanyaan kata benda negatif bentuk tanya. Kata sifat i dan kata sifat na yang menjadi kata benda berarti bukan. Bisa ditempelkan dengan janai atau jang, disambung dengan partikel k sebagai pertanyaan yang artinya bukankah atau apakah atau kan, ya, begitu minasang. Kata sifat i dan kata sifat na bisa diartikan bukan jika bertemu dengan janai dan jang, ya minasang. Kemudian perubahan kata sifat i menjadi kunai yang artinya tidak, dan kata sifat na nanya dihapus ditempelkan dengan janai yang artinya tidak juga. Namun di sini kata sifat i dan kata sifat na disambungkan dengan janai yang berarti bukan, karena kata sifat i dan kata sifat na menjadi kata benda. Kemudian kita masuk ke perubahan bentuk T. Perubahan bentuk T ada 4 di minasang. Di sini ditandai dengan 4T yang posisinya berada di tengah kalimat. Nah, T pertama artinya kemudian pada kata kerja dan pada kata sifat dan kata benda. Diartikan dari akhir. Contohnya, abite nemas, mandi kemudian tidur. Kemudian ada T yang artinya dengan atau menggunakan, T karena, T kalau, yang diartikan dari awal dulu. Contohnya, onaka ga suite tabemono o kaimasu, karena lapar membeli makanan. Kita artikan dari awal dulu, ya minasang. Kemudian kata sifat i juga kata sifat na terdapat pada perubahan T, ya minasang. Kata sifat i berubah menjadi kute dan kata sifat na atau kata benda menjadi d. Kemudian ada perubahan T ujung. T ujung merupakan bentuk perintah tapi semi kasar, ya minasang. Bentuk T yang berada di ujung kalimat sejatinya merupakan bentuk T kudasai, minasang. Namun kudasai dihilangkan untuk perintah semi kasar, tidak boleh digunakan untuk atasan, ya minasang. Contohnya, ite, pergilah. Kemudian ada juga bentuk T yang artinya lah. T pertama merupakan T standar yang biasa digunakan dalam bentuk TK. Bisa digunakan seperti 4T yang ada di sini. Kemudian T kedua merupakan penguat, bisa digunakan sebagai perintah. Nah, TT bisa diletakkan di ujung atau di akhir. Contohnya, pergilah, ITT. Kemudian kita masuk ke waktu. Waktu di sini terbagi menjadi 2, yaitu waktu punya batas. Contohnya, detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Waktu punya batas dilengkapi dengan partikel ni yang artinya pada jika diikuti dengan kata keterangan atau kata kerja. Contohnya, Nichiyoubi ni yasumimasu, artinya libur pada hari Minggu. Nomor 2, waktu tidak punya batas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lamanya waktu. Di sini terdapat kang. Kang hanya wajib digunakan untuk lamanya jam saja, minasang. Selain itu sunnah, seperti tahun, hari, itu sunnah, ya minasang. Kang wajib digunakan hanya untuk jam, untuk lamanya jam. Kemudian kedua ada keterangan waktu. Contohnya pagi, siang, malam, hari ini, dan lainnya. Perlu diingat minasang, waktu tidak mempunyai batas, tidak memerlukan partikel. Sama seperti satuan, takaran, dan lamanya waktu. Ini terdapat pada simbol penerjemahan awal, ya minasang. Satuan, takaran, dan lamanya waktu ketika bertemu dengan kata keterangan atau kata kerja tidak membutuhkan partikel. Contohnya di sini ada
Kite o sangmai kaimas, akan membeli 3 lembar perangko. Mai di sini tidak perlu menggunakan partikel yang minasang karena termasuk satuan, dan sangmai di sini posisinya fleksibel, bisa ditaruh di depan juga bisa ditaruh di belakang. Kemudian contoh yang saya buat sendiri di sini ada belajar selama 5 jam. Gojikang benkyou shimasu, tidak usah menggunakan partikel yang minasang. Waktu tidak punya batas juga bisa menggunakan partikel ni yang artinya per, asalkan dilengkapi dengan satuan bilangan yaitu berapa kali atau jumlah. Contohnya per 1 bulan 3 kali les. Ikagetsu ni sangkai juku desu. Di sini nih digunakan yang minasang untuk menyatakan per. Kemudian saya akan menjelaskan node yang artinya karena. Di sini ada futsukei node, kata sifat i, node, kata sifat na, node, dan kata benda na node. Kata sifat i-nya mengikuti kata sifat na, dan kata sifat dan kata benda na-nya mengikuti yang minasang, menjadi ru i nana node. Contohnya di sini ada Densha ga okureta node gakkou ni chikoku shite shimaimashita. Artinya karena keretanya telah terlambat sekolah ya minasang. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang partikel-partikel ya minasang. Di sini ada partikel D yang artinya dalam. Partikel D yang artinya dalam bisa digabungkan dengan nonaka. Dan nonaka bisa digunakan, bisa juga tidak ya minasang. Di sini nonakanya sunnah. Contohnya di sini ada ryori no naka de sate ga ichiban suki desu. Dalam masakan paling suka sate. Nah, nonaka di sini bisa dihilangkan ya minasang. Jadi ryori de sate ga ichiban suki desu artinya sama. Dalam masakan paling suka sate. Kemudian di sini ada partikel D dan ni yang artinya di. Jika partikel O diikuti dengan kata aktif, sudah dipastikan bahwa untuk menyatakan tempat menggunakan partikel D yang minasang. Kemudian jika partikel ga diikuti dengan kata kerja pasif, dipastikan bahwa untuk menyatakan tempatnya menggunakan partikel ni minasang. Di sini saya sudah menuliskan penjelasannya. Nah, kemudian contohnya di sini ada eiga kang de eiga o mimashita. Mimashita di sini merupakan kata kerja aktif yang minasang. Tentu saja kita menggunakan partikel o, lalu tempatnya kita tandai dengan partikel d yang artinya telah menonton film di bioskop. Kemudian ada kurasuni eakon ga sukimasu. Sukimasu di sini merupakan kata kerja pasif yang minasang. Lalu menggunakan partikel ga, dan tempatnya kita menggunakan partikel ni yang artinya AC-nya akan menyala di kelas. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Arigatou gozaimasu. Mata asta mina.